Saya Rofiul dan di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryadiningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Seperti namanya, Suwardi memanglah berasal dari keluarga bangsawan dari pasangan suami istri KPA Suryaningrat dan Raden Ajeng Sandia. Masa kecilnya, Suwardi memiliki sebuah julukan yaitu Denmas Jemblung karena perut buncitnya. Dengan berlatar belakang seorang anak bangsawan, Suwardi berhasil mengenyam pendidikan di ELS yang merupakan salah satu sekolah pendirian Belanda yang saat itu terletak di Yogyakarta. Setelah mengenyam pendidikan di sekolah tersebut, Suwardi melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru Yogyakarta, yang kemudian membawanya pada beasiswa Stovia sebagai mahasiswa kedokteran. Namun, dikarenakan ada hal yang membuatnya vakum selama 4 bulan sakit, membuat beasiswa tersebut dicabut. Ketika Suwardi bersekolah di Stovia, dia pernah dianggap sebagai pembangkit paham radikal melawan pemerintahan Belanda. Akibat tercabutnya beasiswa kedokterannya, Suwardi sama sekali tidak putus asa. Karena Suwardi percaya bahwa untuk memperjuangkan Indonesia tidak hanya lewat kedokteran. Hal tersebut mulai membuatnya aktif dalam sebuah organisasi bernama Budi Utomo yang berdiri di tahun 1908. Beliau juga ikut menggalakkan berbagai propaganda untuk kebangkitan nasional. Tidak hanya itu, Suwardi juga merupakan jurnalis pada Surat Kabar Sediotomo, sehingga lewat beberapa tulisannya, ia pun berjuang melawan kolonial Belanda saat itu. Pada tahun 1912 menjadi pengasuh harian The Express, disebabkan oleh tulisannya yang selalu bagus. Judul pertama kala itu adalah Kemerdekaan Indonesia. Beberapa tulisannya juga memuat komentar pedas untuk pemerintahan kala itu. Sebut saja dalam karyanya yang berjudul Als ik eens Nederlander was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda. Kritiknya adalah sebagai berikut. Apabila saya ini menjadi orang Belanda, maka tidak akan saya adakan banyak pesta kemerdekaan pada negeri yang bahkan kemerdekaannya telah kita rampas. Pemikiran tersebut bukan hanya tidak adil, tapi tidak pantas pula apabila si Inlander harus disuruh untuk menyumbang dana perayaan. Bahkan dengan sebuah ide perayaan saja sudah menghina, lalu saat ini kita keruk pula kantongnya. Di masa penjajah Belanda, Ki Hajar Dewantara sering kali mendapat sorotan sebab tulisan-tulisannya yang kontroversial. Bahkan, beliau juga pernah mendekam di penjara, sebab sepak terjangnya itu. Setelah berpikir kembali, maka Suwardi memutuskan untuk keluar dari dunia politik dan beralih memperjuangkan Indonesia melalui jalur pendidikan dengan mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Sekolah ini berdiri pada tahun 1922, tepatnya pada tanggal 3 Juli, di mana sekolah tersebut memiliki misi untuk ikut memajukan kehidupan bangsa. Selanjutnya, sekolah inilah yang menjadi tonggak perjuangan pendidikan dan kebangkitan awal masyarakat terpelajar untuk melawan kolonialisme. Salah satu pemikiran nasional tentang pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan Indonesia secara lahir dan batin, hidup selamat dan berbahagia dengan membangun masyarakat yang tertib dan bahagia. Oleh sebab kiprahnya dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama pada tahun 1945. Sampai saat ini, Ki Hajar Dewantara masih dikenang sebagai pahlawan nasional. Tercatat dalam sejarah bahwa Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 2 April 1959 di usianya yang ke-70 tahun. Untuk menghargai jasanya, tepat pada hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan namanya pun masih sering disebut di banyak kesempatan. Terima kasih.